Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bangkrut di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun akan kembali kepada diri kamu sendiri. Dan di dalam ayat lain Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka ia akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Senada dengan ayat tersebut, yungsa waddayanu la yamutu. Kama tadinu tudanu. Yang artinya, kebaikan itu tidak akan sirna, ya sia-sia, dan dosa juga tidak akan dilupakan, dan Allah memberi balasan tidak akan mati. Jika kamu berbuat begitu, maka kelak kamu pun akan diperlakukan sebagaimana begitu. Setiap manusia di dalam kehidupan ini tentu ingin menjadi orang yang sukses dan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya, tidak ada satupun manusia yang ingin menjadi orang yang merugi dan bangkrut, baik di kehidupan dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat nanti. Sekalipun seumpama kita mengalami kerugian dan kebangkrutan di dunia ini saja, sudah bisa membuat hidup kita susah, sengsara, merana, dan menderita. Sebagaimanakah lagi kalau kita sampai mengalami kerugian dan kebangkrutan kelak di hari kiamat nanti, tentu akibat dan penderitaannya jauh terasa akan sangat lebih berat dari yang dirasakan di dunia ini. Lantas yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya tentu adalah, apakah yang dimaksud dengan kebangkrutan di hari kiamat itu, dan siapakah yang akan mengalami kebangkrutan kelak di akhir nanti? Terkait dengan masalah ini, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, sebagaimana tercantum di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Bab tahrimuz zulmi. Rasulullah SAW bersabda, Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu walat mata'a. Qala al muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolah wa zakah wa siyamin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'to hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in
faniyat hasanatuhu qabla an yufbo ma alaihi ukhiza min khotoyahum waturihat alaihi summa turiha finnar. Yang artinya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami ini ya Rasul adalah orang yang sudah tidak lagi punya uang dan harta benda. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari kalangan umatku ialah orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, dan puasa. Tetapi dia juga pernah mencaci maki, mencela, menghina si A, dan juga pernah menuduh dan memfitnah si B. Dia juga pernah merampas hak milik si C, dia juga pernah melukai dan menumpahkan darah si D, bahkan dia juga pernah memukul dan menganiaya si E. Maka diambillah pahala amal kebaikan dan diberikan kepada si A, B, C, dan E yang pernah dizaliminya itu. Apabila seluruh pahala kebaikannya sudah habis, sedangkan tuntutan atas dirinya masih banyak yang belum terpenuhi, maka dosa dan kesalahan orang-orang yang dizaliminya itu dilimpahkan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Sampai sini mungkin Saudari Reza atau Fitri ya bisa dilanjutkan, Saudari. Ya, akan saya lanjutkan. Oke. Kemudian orang yang bangkrut di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan nama muflis. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang bernama muflis. Dan jangan sampai kita memberi nama kepada anak atau keturunan kita atau anggota keluarga kita dengan nama muflis. Karena maknanya buruk sekali, yaitu orang yang bangkrut. Tentunya kita sangat tidak ingin hal ini terjadi pada diri kita. Sebab kalau kita sampai mengalami kebangkrutan seperti ini, tentunya ini merupakan hal yang sangat ironis, tragis, dan menyedihkan. Betapa tidak, kita sudah capek-capek beribadah kepada Allah di dunia ini, sholat siang dan malam, puasa, menahan lapar dan dahaga, membayar zakat dengan harta yang kita cari dengan jerih payah kita, peras keringat, banting tulang mencari nafkah, tapi karena kita sering berbuat zalim kepada orang lain, maka kezaliman yang kita perbuat itu bisa menyebabkan kita dituntut di hadapan Allah kelak di hari kiamat oleh orang-orang yang kita zalimi tersebut. Sehingga pahala amal ibadah dan kebaikan kita bisa habis diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi itu sebagai penebus dari kesalahan kita pada mereka. Dan yang lebih parah lagi, kalau ternyata pahala amal ibadah kita tidak cukup untuk menebus dosa dan kesalahan kita kepada mereka, maka dosa dan kesalahan mereka ditumpahkan kepada kita, kemudian kita pun dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Sungguh suatu kebangkrutan yang tiada artinya dan sangat dahsyat akibatnya. Ibarat seorang pedagang, bukannya dapat untung, tapi malah buntung. Jangankan bisa mendapat keuntungan dari berdagang, modalnya pun tidak kembali lagi. Sudah rugi besar ditambah ia harus menanggung hutang pula. Karena modal dia dagang didapat dari pinjam sana, pinjam sini. Hutang sana, hutang sini, habis-habisan, bangkrut dengan bangkrutnya. Di dunia, itu terjadi di dunia. Kalau gambaran kebangkrutan yang dialami di dunia ini saja sudah begitu menakutkan, menyeramkan, dan sangat-sangat mengerikan, bagaimanakah lagi kalau kita sampai mengalami kebangkrutan kelak di kehidupan akhirat nanti? Tentu, akibat dan penderitaannya akan sangat jauh lebih berat dari yang dirasakan di dunia ini. Sekali lagi, tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi pada diri kita.
Oleh karena itu, kita harus mengetahui sejak dini akan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kita mengalami kerugian di akhirat nanti, agar kita dapat melakukan tindakan preventif atau pencegahan sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Kemudian berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan tadi, beliau menjelaskan kepada kita bahwa di antara hal-hal yang dapat menyebabkan kebangkrutan di hari kiamat itu ada 5 perkara. Ya mungkin kelimanya itu akan dijelaskan oleh Saudara Fitriani. Bagaimana Fitri? Bisa dikondisikan? Maaf. Fitri. Mungkin Khairunisa. Silakan, Khairunisa. Atau Siska Susanti. Ya, sama. Oke, silakan dilanjut Nisa. Di bagiannya tadi sudah di bagian akhir yang disampaikan oleh pemateri kedua. Dari berdasarkan ya? Ya, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebut tadi, beliau menjelaskan kepada kita bahwa di antara hal-hal yang dapat menyebabkan kebangkrutan di hari kiamat itu ada 5 perkara, yaitu yang pertama, mencela. Putus-putus ya suaranya. Enggak. Oh, ya. Yang pertama itu mencela, menghina dan mencaci maki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat atau lisan agar dipakai untuk berzikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat suci Allah serta untuk selalu berkata yang baik. Maka janganlah kita begitu mudah mencela, menghina dan mencaci maki serta menyakiti hati orang lain dengan lidah kita, karena apabila orang lain sudah dilukai hatinya maka akan sulit untuk diobati. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah untayan kata-kata hikmah yang berbunyi waqad yurja lijarahi saifi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, banyak obat bisa diobati, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obatnya hendak dicari. Yang kedua, yaitu menuduh atau memfitnah orang lain. Fitnah atau menuduh yang tidak benar yang dilontarkan kepada orang lain dapat menyebabkan orang tersebut menderita dan terkena hukuman atas kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Dia hanya menjadi kambing hitam korban fitnah orang lain yang membuat kesalahan, tapi dia menanggung hukumannya. Orang lain yang makan nangkanya, dia yang kena getahnya. Sungguh kasihan nasib orang yang terkena fitnah, betapa menderitanya dia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa fitnah itu lebih kecil dari pembunuhan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Al-Baqarah ayat 191. Dan yang kedua yaitu wal-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang ketiga yaitu merampas hak milik orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil atau tidak hak, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la
ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita yang telanjur telah mengambil hak orang lain, hak milik orang lain, maka segeralah kembalikan kepada pemiliknya yang sah. Karena hal ini merupakan hak adami, artinya kalau kita memakan hak harta orang lain dan kita bertaubat kepada Allah, maka Allah belum mau menerima taubat kita kalau kita belum menyelesaikan urusan kita terhadap sesama manusia. Terkait dengan hak miliknya yang kita ambil, maka harus kita kembalikan kepadanya. Yang keempat yaitu melukai dan menumpahkan darah, bahkan membunuh orang lain. Kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi sekarang ini, betapa nyawa manusia begitu murahnya. Terkadang hanya karena masalah yang sepele dan uang yang tidak seberapa jumlahnya, nyawa bisa melayang. Begitu mudahnya orang menghabisi nyawa orang lain. Begitu gampangnya orang membunuh orang lain. Akan nyawa manusia tidak ada harganya. Boleh gue lagi, Man? Sama seperti nyawa binatang, padahal Allah melarang keras hanya membunuh dan menghabiskan nyawa orang lain kecuali dengan jalan yang baik, jalan yang hak yang dibenarkan dalam syariat agama Islam seperti hukum qisas bagi orang yang membunuh. Yang kelima itu memukul dan menganiaya orang lain. Allah memberikan nikmat berupa anggota badan seperti tangan dan kaki kepada kita tentunya untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah, maka janganlah sampai kita menyakiti dan menganiaya orang lain dengan tangan dan kaki kita. Karena setiap satu pukulan menyakiti dan menganiaya orang lain dengan tangan dan kaki kita, karena setiap satu pukulan yang kita layangkan atau tendangkan yang kita hujamkan kepada orang lain mengakibatkan kita terkena diat dengan konsekuensi kita mendapatkan hukuman setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Tangan dengan tangan, mata dengan mata, hidung dengan hidung, kuping dengan kuping. Itulah di antara hal-hal yang menyebabkan kita mengalami kebangkrutan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah kita waspada dan lebih berhati-hati bertindak. Jangan sampai kita berbuat zalim terhadap orang lain. Dari uraian singkat di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa berapapun banyaknya ibadah kepada Allah yang kita lakukan di dunia ini, tetapi kita suka berbuat zalim kepada orang lain, maka kezaliman yang kita perbuatan itu sedikit demi sedikit mengikis habis pahala amal ibadah dan kebaikan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi dan bangkrut di akhir. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Baik, terima kasih ketiga pemateri sukarelawan kita pada malam hari ini yang sudah membacakan dari materi kita yang ke-13 ini. Barangkali dari penyampaian ada yang mau ditanyakan mungkin sama teman-teman. Monik, Fitri, ada Zen, Zaratulaini, Siska, Muhammad Ilyas. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan, Siska? Atau mungkin Chandra, atau mungkin Naga Kunadi? Aduh, HP-nya gimana? Kita sharing bareng-bareng aja ya.
Bagaimana? Ada pertanyaan kah? Oke, mungkin saya juga mau nanya nih. Tadi di sini kan ada wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Yang mana balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ya, akan tapi barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ya, apakah di sini yang dimaksud itu tadi masalah diat itu ketika maaf ya, mungkin saya dengan sengaja merusaki kuping seseorang. Kemudian orang yang dirusaki itu kan harusnya setimpal ya diatnya. Kemudian dia memaafkannya, itu maka apakah itu kewajiban baik perhitungan kita baik di dunia ataupun nanti di akhirat itu dihilangkan atau diampunkan atau bagaimana? Mungkin teman-teman bisa ya mungkin ya keluarga yang bersangkutan memaafkan gitu. Itu kira-kira apakah itu masih terikat di dunia maupun nanti di akhirat atau memang sudah lunas atau kosong-kosong lah bahasanya. Seperti itu. Terus kemudian sharing yang kedua ya seputar di sini kan ada tadi masalah kisos. Ya, ada orang yang membunuh dengan sengaja yang seharusnya kan dia bakal balasannya juga kisos gitu sebagaimana yang ia lakukan. Cuman kan terkadang di negara kita memiliki peraturannya masing-masing. Ya, yang mana orang yang bunuh malah dia bukan dibunuh lagi atau dikisos, namun dia dipenjarakan selama sekian tahun. Nah, apakah itu dapat menggugurkan ya yang keharusannya atau yang seharusnya? Maksudnya hitungan yang seharusnya atau bagaimana? Seperti itu. Apakah ada hitungannya nanti di mungkin baik di dunia maupun di akhirat kelak? Jadi kan seharusnya kisos itu kan ketika dibunuh lagi ya. Sedangkan ini kan tercover dengan peraturan yang ada di pemerintah. Nah, baik dia mungkin setelah membunuh dia tahu-tahu dijatuhkan 5 tahun penjara. Nah, apakah itu memang sudah mungkin dari fatwa ulama memang sudah clear ya dengan 5 tahun itu aja berarti kisosnya dia sudah hilang kewajiban kisosnya atau bagaimana? Mungkin teman-teman bisa saling sharing. Pada ngantuk nih, ngopi. Pertanyaannya berat. Monik yang mau jawab, Monik. Chandra, silakan duluan. Chandra, suruh jawab, Chandra. Aduh, kalau dari negara bingung. Saya coba bisa membantu menjawab dikit yang pertanyaan yang kedua kali ya. Bagaimana ketika orang yang melakukan pembunuhan gitu tapi tidak dijatuhkan hukuman kisos gitu ya Salman ya. Kalau menurut saya sih pengetahuan saya dengan keterbatasan ilmu, ketika berbicara apakah dosanya digugurkan atau tidak, itu sebenarnya sih kembali urusan dia dengan Allah gitu. Apakah selama ketika dia di penjara gitu, apakah dia bertobat kepada Allah atas kesalahannya gitu. Karena di dalam ayat Al-Quran kan dijelaskan, Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah, bahwa Allah itu mengampunkan segala perbuatan dosa gitu. Mungkin ya kalau emang nggak ada jatuh hukuman kisos gitu, sesuai dengan hukum di Indonesia, ya mungkin waktunya dia gitu bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi kembali gitu. Ya bicara digugurkan atau enggak itu kan urusan dia dengan Allah di akhirat kelak nanti bagaimana hukumannya gitu. Tapi ya itu kembali apakah dia meminta ampun kepada Allah ketika ada di penjara gitu kan. Karena kita pun
nggak boleh berputus asa gitu dari rahmat Allah walaupun pernah melakukan dosa ini gitu, walaupun belum dijatuhkan hukuman yang setimpal gitu, tapi tetap kalau insya Allah jika meminta taubat kepada Allah gitu, insya Allah Allah mengampunkan segala perbuatan dosa. Itu sih yang bisa saya jawab. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain juga mau sharing. Silakan. Ngantuk. Tadi yang pertama itu pertanyaannya apa sama? Yang tadi contoh ya, saya merusak kuping Chandra gitu dengan sengaja gitu ya. Kan di diatnya seharusnya gitu. Seharusnya dengan balasan yang setimpal. Cuman karena Chandra memiliki hati yang tulus gitu ya. Kemudian memaafkan. Nah, apakah itu diat kita masih terikat atau enggak, atau gugur? Atau memang sudah gugur karena tadi dimaafkannya? Kalau yang pernah saya dengar tuh ada cerita yang ulama melakukan apa gitu. Sampai dia membalasnya dengan apa gitu, mengganti dengan uang jumlah yang besar gitu. Tapi kalau menurut saya sih itu kembali kepada yang bersangkutan gitu. Apakah dia memaafkan itu dengan ikhlas, benar-benar ikhlas gitu kan? Apakah dia tetap menerima gitu apa yang harus setimpal dengan apa yang dia dapat gitu. Bahkan yang dilakukan ulama itu kalau nggak salah tuh apa lupaan, cuman mengejek doang apa sampai nggak, lupa nih ceritanya gitu, tapi dia sampai mengganti dengan balasan yang lebih besar ya. Artinya ketika kita menyakiti seseorang itu ya nggak semudah gitu balasannya gitu ya. Jadi kembali sih kepada orangnya sih kalau menurut Ane, apakah gugur nggak dietnya atau enggak gitu kan. Sebenarnya sih yang bagus itu ya kayak ulama yang dilakukan oleh seorang ulama itu gitu, mengganti dengan yang lebih besar biayanya gitu. Oh, maksudnya ini si korban ini memaafkan, kemudian setelah itu memberikan, maksudnya obat biaya untuk pengobatan lah mungkin gitu ya, atau biaya buat sebagai tanda bersalahnya dia gitu. Tapi gitu. Kembali misalnya apakah dia mau menerima gitu atau enggak gitu. Sebenarnya kan ya berat sih hukumannya kalau walaupun cuma memukul doang kadang ya. Itu sih. Kembali keluarganya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain. Tapi itu kan lebih ke fisik. Gimana kalau ke batin? Banyak istighfar. Monik hati yang tersakit ini. Alah. Siapa mau nyakitin Mon? Bukan, maksudnya contoh aja. Enggak. Allah sih kalau masalah hati. Sebenarnya salahnya kalau masalah hati karena nggak disampaikan gitu ya. Itu jadi nggak disampaikan, ujungnya berakar di dalam hati malah dendam. Itu sih yang salah. Harusnya kan disampaikan secara langsung. Itu solusi paling baik. Makanya adanya suami istri, mungkin ya saya belum bersuami istri, yang dengar-dengar gitu. Ya kedamaian itu biasanya karena keterbukaan keduanya gitu. Namun kalau main tutup-tutupan itu yang biasanya jadi ya mungkin di sewaktu-waktu apa gitu. Agak kesel dikit, bukannya disampaikan baik-baik, malah disimpan lama-lama suatu saat membludak, kemudian inilah keluar secara bawah sadar emosi atau emosi. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain. Tapi katanya kalau pernah Anda dengar kalau misalnya menahan emosi itu nggak bagus juga katanya, bisa jadi penyakit juga katanya.
lebih baik dilampiaskan gitu, tapi dengan cara yang baik gitu. Contohnya mungkin kesel gitu, teriak sambil ucap istighfar gitu, astagfirullah. Mungkin gitu kan, sambil kesel kan, emosi, tapi kan dengan kalimat yang baik gitu, dengan kalimat yang thayyibah gitu. Kadang iya sih, aneh juga ngerasa kalau belum itu masih emosi itu kayak belum meluap. Tapi kadang kalau udah diteriakin kayak gitu rasanya gak lega juga sih kadang-kadang. Kalau aneh pribadi sih ngerasa gitu. Karena kalau ditahan-tahan tuh kayak gimana gitu. Jangan teriak kan. Makin numpuk gitu ya kan. Jangan teriak, nanti dengan tetangga lu. Oke. Tadi dari penyampaian teman-teman ya. Kemudian ada mungkin barangkali ada pertanyaan lain yang mau disampaikan. Masih banyak nih waktunya. Silakan. Malaman juga nggak apa-apa. Ustadznya kemana Pak Ustadznya? Ada, dia hadir. Ada. Dia hadir. Mungkin ini kali tadi kita sharing lagi ya, biar hidup nih malam. Di sini kan hidupin aja. Merugi ya orang-orang yang bangkrut ya. Tadi kalau saya pemahamannya tadi di awal malah bangkrut mungkin dalam keadaan finansial dan lain sebagainya, mengalami kebangkrutan gitu, kirain saya kira gitu. Nah, tapi di keterangan awal di sini yang dimaksud ada 5 perihal yang membuat seseorang maksudnya menyesal pastinya kan karena hal-hal tersebut. Nah, mungkin kalau kita berpatokan dengan ayat Al-Qur'an ya, kalau nggak salah yang terkadang mungkin kita anggap ini merupakan kebaikan buat kita, tapi ternyata sebenarnya di sisi Allah itu jelek ya kan. Nah, ada ya. Kemudian terkadang ada di sisi kita menurut pendapat kita itu ini perihal yang jelek, yang nggak bagus. Namun sebenarnya itu di hadapan Allah itu merupakan jalan yang terbaik buat dia ke depannya gitu. Nah, kalau masalah tadi kebangkrutan mungkin ya ada saya gitu mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya, terus ngerasa terpuruk dan lain sebagainya. Ya gitu. Nah, terus kira-kira mungkin adakah langkah yang baik itu ketika memberikan pengertian? Terkadang kan kita juga gak bisa langsung serta-merta ketika disampaikan langsung iya aja gitu. Kadang kita juga ya walaupun ini terkadang menolaknya juga gitu, walaupun pengertian itu udah disampaikan secara baik-baik gitu. Nah, makanya mungkin adakah langkah yang baik ketika kita bertemu dengan orang yang seperti itu gitu untuk menyampaikan masukannya gitu, terutama ketika dia mengalami hal-hal tersebut, bangkrutan maupun musibah dan lain sebagainya. Ini kita biar sharing malam aja. Ini bangkrutnya dalam hal harta gitu. Ya, lebih ke finansial sih. Lebih perihal finansial atau mungkin musibah seperti itu. Monik jawab, Man. Empok dia main, Empok. Mau jawab pertanyaan ini sebenarnya. Pertanyaan siapa, Pok? Monik tadi. Jawab aja, Pok. Jawab aja. Jawab, Pak. Gak apa-apa, biar seru. Kok biar seru? Tadi kan Monik bilang kalau misalnya kita melukai hati ya. Bagaimana kalau yang dilukai itu hati gitu. Iya. Nah, tadi kan Salman bilang kalau hati itu kan kita nggak bisa lihat dengan apa yang tersakiti atau enggaknya. Ini nggak sih suaranya berbalik ya? Enggak sih di sini, tapi agak putus-putus kok dikit. Oh, agak putus-putus. Ada resepnya nih, Mon. Buat yang lain juga. Pertama, hilangkan semua pikiran buruk di pikiran kita gitu. Maksudnya gini, hilangkan semua rasa gitu kan. Kalau kita selalu berprasangka baik ke orang kan, otomatis misalnya orang itu mungkin melakukan kesalahan atau gimana kan, kita pasti akan memahami gitu. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Berarti kan kita nggak melukai hatinya, berusaha untuk tidak melukai hati orang lain gitu. Jadi kita
pertama sih gitu, positive thinking. Jadi setiap apapun kejadian itu kita berpositive thinking aja gitu. Jadi perilaku kita atau kata kita menemukan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya? Semua orang itu kan punya kesalahan gitu kan, punya masalah gitu kan. Ya kita harus yakinin diri kita aja gitu. Jangan sampai mentang-mentang gini, kayak kita mungkin lagi kesel atau gimana, tapi kekesalan kita itu justru kita lampiaskan ke orang gitu. Jadi kita jaga aja gitu, jaga lisan, jaga kita misalnya ada temen yang mungkin dia marah ke kita gitu kan, kita jangan tanggepin sih gitu. Jadi berusaha, oh iya dia marah ke kita, kenapa nih gitu kan? Pasti kan ada alasannya gitu. Jadi yakinin diri, oh iya, kalau kita ada di posisi dia, mungkin perilaku ke kita yang mungkin bagi kita biasa aja, tapi kan bagi dia itu salah gitu. Gitu aja. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, ya kita sama-sama mendoakan aja gitu. Mendoakan yang terbaik. Apa misalnya tapi kayaknya kalau untuk mendoakan ini levelnya agak lumayan harus kita sabar sama ikhlas ya. Kan nggak mungkin kita misalnya dikatain atau kita kesel gitu kan. Tapi justru kita dalam posisi kita kesel itu kita malah ngedoain gitu kan, itu kayaknya mungkin bagi kebanyakan orang itu kan yang mustahil, tapi ya kita berusaha aja gitu. Itu aja sih Mon. Jadi ya yang paling penting sih jaga lisan ya. Karena kan biasanya orang sakit hati itu dari lisan. Lisan itu paling lebih tajam ibaratnya dari pisau gitu kan. Segala ucapan lisan kita itu pasti terkadang ya itu yang bikin sakit hati. Nah, ya balik lagi ke yang Salman bilang, mungkin kalau misalnya orangnya itu reaktif gitu kan, maksudnya jenis orangnya itu reaktif, pasti dia bilang, kok ngomong kayak gitu gitu. Berarti kan dia merasa tersinggung gitu kan. Tapi ada orang yang dia padahal mungkin hatinya dia tersinggung gitu. Kalau dari perbuatan kita sih, kalau menurut gue sih jaga lisan aja sih gitu. Ya kita berusaha jaga lisan biar nggak menyakiti hati orang gitu. Terus tadi pertanyaan apa, Salman? Orang bangkrut, bagaimana bangkrut. mengatasi gitu? Memberikan Melakukan pengertiannya secara pendekatan. baik dengan konsep yang tadi yang di pandangan Allah mungkin apa yang kita rasakan mungkin buruk, tapi sebenarnya Allah nih memberikan yang terbaiknya gitu, bisa jadi seperti itu, atau mungkin sebaliknya gitu. Yang kita anggap baik sebenarnya di sisi Allah itu buruk. Itu mungkin cara memberikan pengertian. Emang sih sebenarnya yang Salman, iya yang Salman bilang sih sebenarnya itu udah hampir ya termasuk bener lah gitu. Memang kenyataannya kan kayak gitu. Tapi itu sih balik lagi ya. Kalau bangkrut itu kan ibaratnya mungkin ada beberapa yang kayak pelajaran atau misalnya kayak kita usaha gitu kan, tapi kita nggak sungguh-sungguh gitu kan, atau kita bisa jadi mungkin bukan di bidangnya kita gitu, bisa jadi sih kayak gitu, nggak ulet lah ibaratnya, karena semua usaha itu pasti akan mengalami naik turun ya. Ibaratnya usaha itu kan nggak mungkin dia lancar terus pertama. Terus usaha juga nggak mungkin dia di bawah terus, nggak maju-maju gitu kan. Bisa jadi kebangkrutan itu juga ibaratnya teguran dari Allah gitu kan. Gitu. Bisa jadi teguran lah. Kalau menurut aku sih kebangkrutan itu bisa jadi teguran, apa mungkin orang itu
terlalu banyak setelah usahanya maju jadi sombong, jadi tidak kenal saudara, jadi tidak kenal orang tua gitu kan. Itu aja sih, bisa jadi itu kebangkrutan itu bisa jadi, kalau menurut saya sih bisa jadi itu ujian dari Allah memang, atau teguran gitu. Itu aja sih, salah satunya sih pasti teguran ya. Oh, berarti yang kemarin lagi ya, yang pembahasan tentang sebagai cobaan, sebagai teguran, sama sebagai azab gitu ya. Salah satunya musibah yang waktu itu sempat kita belajar sama satu topik. Mungkin ada teman-teman yang lain? Ya, yang kemarin kisah sahabat Nabi itu kan, yang dia kenapa sholatnya itu apa sih namanya, setelah sholat langsung pulang gitu kan, ternyata dia hanya punya satu sarung gitu kan, itu dia kondisinya memang susah banget, tapi pada saat dia dikasih harta justru malah dia terlena gitu. Itu kan termasuk pelajaran juga kan. Oke, sip, makasih. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Kalau memang sekiranya cukup, bisa kita alihkan ke dosen pengampu, Ustaz Taufik Hidayat. Atau mungkin ada mungkin yang dari Ane sedikit tambahan aja sih. Oke, sip. Yuk. Kalau misalnya berkaitan dengan orang terkena musibah ataupun bangkrut gitu ya. Alangkah baiknya sih sebelum kita menasihati dia dengan berbagai macam hal, lebih baik kita membantu dulu, biasanya kan gitu. Kadang kalau kita langsung nasehatin dia kayak mungkin ini teguran Allah, mungkin tambah ini kan pikirannya. Mungkin dengan lebih baik kita membantu dia dulu gitu, terus menenangkan pikiran dia, baru perlahan-lahan kita ngingetin dia gitu tentang kebaikan, kita nasehatin dia sih. Itu aja sih. Mungkin diutamakan kita membantu dulu gitu, baru kemudian kita memberi nasihat gitu, memperingati dia gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Barangkali ada yang mau menambahkan? Atau kita alihkan saja ya langsung ke dosen Zen, mungkin Zen nih. Ada yang mau ditanyakan, Zen? Cuma ngasih tambahan saran aja buat siapapun yang sedang mendapatkan ujian, bahagialah saat ujian datang kepada kalian. Karena saat ujian datang, sesungguhnya Allah mengundang kita khusus, tanda sayang dan perhatian Allah kepada kita. Karena tidak semua ujian akan diberikan kepada semua hambanya. Hanya hamba pilihan yang dapat mendapatkannya. Bila hamba itu tidak mengeluh, dari ujian itu terasa mudah dan mudah terlewati juga. Bila mengeluh terasa berat dan menjadi kesengsaraan bagi hamba tersebut. Itu aja. Gimana, udah ya? Kira-kira udah cukup ya? Kita alihkan ke dosen pengampu, Ustaz Taufik Hidayat. Dipersilahkan, Ustaz. Siska, absen. Ya, alhamdulillah diskusinya bagus sekali. Kayaknya udah terpecahkan semua permasalahan. Jawabannya bagus, pertanyaannya bagus. Ya tinggal wassalam aja udah. Tinggal wabillahi taufik. Ya. Dari siapa tadi pertanyaannya ya, Akhi Salman, bagus ya. Malam sinyalnya lagi dendutan ini. Kadang buffering dulu. Lancar, Set.
Barusan. Tes. Aman, Suaranya? Zat. Tes. Putus ya? Aman, Ya. Ustaz. Lanjut. Aman ya. Aman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini judul kita malam ini adalah, ya ini judul tambahan aja. Tambahan barangkali ya berguna, bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau bisa ambil hikmahnya. Ya tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Ternyata di hari kiamat juga ada orang yang akan mengalami kebangkrutan. Kalau kita mengalami kebangkrutan di dunia aja sudah bisa membuat hidup kita susah, sengsara, merana, menderita. Lagi kalau mengalami kebangkrutan di hari kiamat. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Ya, siapa sih? Pertanyaannya siapa sih orang yang akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat nanti? Ya, tadi kan kita udah sama-sama baca ayat di awal, itu ada dimulai dengan ayat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, itu. Putus ya suaranya? Aman, Zat. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Namun jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu kan seperti dalam ajaran agama Hindu, hukum karma namanya ya. Dalam ajaran agama Hindu disebutnya hukum karma ya. Hukum karma. Sebetulnya dalam ajaran agama Islam nggak ada istilah hukum karma. Yang ada jaza ya. Jaza artinya balasan. Kalau perbuatan baik ya balasannya baik. Perbuatan jahat ya akan kembali balasannya jahat. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Jadi kalau balasan kejahatan adalah setimpal, satu dibalas satu. Setimpal satu dibalas satu. Beda dengan balasan amal kebaikan. Kalau balasan amal kebaikan, itu Allah selalu memberi balasan berlipat ganda. Ya. Enggak setimpal. Kalau balasan kejahatan, itu satu dibalas satu. Kalau balasan kebaikan, itu selalu Allah memberikan berlipat ganda. Ya. Makanya kalau ada pengurus masjid, marbot, mengumumkan pengumuman amal jariah, sedekah jariah, misalkan sedekah jariah atau amal jariah yang masuk pada hari Jumat ini dari hamba Allah atau dari Chandra Caniago sebesar Rp100.000. Semoga Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Nah, itu salah. Ya, salah. Kalau balasan kebaikan, Allah nggak pernah memberikan setimpal. Allah selalu memberi balasan yang lebih. Ya. Kalau perbuatan jahat, itu pasti Allah balas setimpal. Umpama ada orang mencelakai kita, ya, mencuri uang kita, ya udah kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang itu. Nah, gitu aja tuh. Kalau kejahatan ya benar kita bilang setimpal gitu. Tapi kalau kebaikan, Allah selalu memberikan balasan lebih, berlipat-lipat ganda. Jangankan timbang 100.000, jangan 100.000, 10.000 aja Allah balas berlipat ganda. Makanya kalau kita amal hari Jumat, masukin kotak amal 10.000, itu kita baca bismillah. Bismillah ya Allah, hamba amal nih 10.000.
hamba yakin bahwa engkau akan membalasnya 700 kali lipat. Nah, jadi berapa tuh? 10.000 kali 700 berarti kan 7 juta ya. Oh, jadi balasannya 7 juta tuh. Yakin dengan janji Allah. Karena Allah memberikan balasan kalau orang yang infak di jalan Allah itu seperti menanam satu benih tanaman, satu biji tanaman tumbuhnya 7 batang pohon. 7 batang pohon, setiap batang pohon itu tumbuhnya 100 buah. Jadi berapa? Jadi 700 kan? Nah, jadi 700. Tuh. Ya. Jadi 1 dibalas 700. Kalau Chandra amal sodako amal jariah 100.000 kali 700 jadi berapa tuh? Hitung aja sendiri. Nah, bungkus bawa pulang tuh pahala. Kalau diwujudkan berupa benda, berupa barang, nggak akan kepegang itu. Susah bungkusnya itu ya. Ya jadi intinya bahwa setiap amal perbuatan, baik amal soleh maupun amal yang jahat, itu ada balasannya. Dan ada catatannya. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, terus di sini ada sesuai judulnya, akan ada orang yang mengalami kebangkrutan. Yang dimaksud dengan kebangkrutan di hari kiamat itu seperti apa? Itu ketika sahabat sedang taklim mengaji bersama Rasulullah, Rasul bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami ya Rasul adalah orang yang sudah tidak punya uang, nggak punya harta, habis semua barang-barang miliknya. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Nabi melanjutkan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, orang yang bangkrut di kalangan umatku itu nanti pada hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat. Rajin sholatnya nih orang. Sholatnya rajin. Ya. Belum azan udah di masjid. Nah, rajin jemaah. Wasiyamin datang menghadap Allah membawa pahala puasa. Ya, wazakat, pahala zakat. Tapi sayangnya ketika dia hidup di dunia, wayati waqad syatama hadza, dia seringkali mencaci maki orang, menghina orang, menyakiti orang dengan mulutnya. Wa qazafa hadza, dan juga pernah memfitnah orang. Memfitnah orang. Saya ulangi, wayati waqad syatama hadza wa qazafa hadza wa akhadha mal hadza, mengambil, memfitnah orang, menyakiti orang dengan mulutnya, dengan lidahnya, memfitnah, mengambil harta milik orang lain, wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain, melukai, bahkan membunuh, menghabisi nyawa orang lain, wa daraba hadza, menganiaya orang lain. Intinya itu orang zalim kepada orang lain. Padahal rajin sholat, rajin puasa, bayar zakatnya tekun, rajin juga. Tapi sayangnya dia jahat sama orang, zalim sama orang. Akhirnya apa? Justru orang-orang tersebut akan dituntut oleh orang-orang yang dizaliminya pada dia saat hidup di dunia.
orang-orang yang dizalimi akan datang menghadap Allah menuntut keadilan. Ya. Dituntut atau orang yang zalim. Akhirnya apa? Fayu'ta haza min hasanatihi, maka pahala kebaikannya, pahala ibadahnya diberikanlah kepada orang yang dizaliminya itu. Kepada si A yang pernah disakitinya, diberikanlah pahalanya kepada si B yang pernah difitnahnya, diberikan kepada si C yang pernah dirampas, diambil hak miliknya, dan seterusnya. Ternyata masih banyak orang yang berdatangan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, apabila telah habis pahala kebaikannya, pahala amal ibadahnya udah habis. Sementara tuntutan kepada dirinya masih banyak orang berdatangan, orang-orang yang dizalimin, orang-orang yang pernah dianiaya di dunia masih pada datang menuntut keadilan di hadapan Allah, menuntut orang tersebut, padahal pahala kebaikannya udah habis. Ya. Maka apa yang terjadi? Ukhiza min khotoyahum, dosa dan kesalahan orang-orang yang dizaliminya itu diambil, faturihat alaihi, kemudian ditumpahkan kepada orang yang zalim tadi, si muflis tadi itu. Dia orang bangkrut, istilahnya muflis. Tsumma turiha finnar, kemudian orang bangkrut tadi itu, orang zalim tadi dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Bangkrut, rugi enggak? Sungguh sangat rugi. Ya. Sungguh sangat merugi, amal pahala ibadahnya habis, pahala kebaikannya habis, diberikan kepada orang yang dizalimin. Dosa orang zalim pun ditumpahkan kepada dia. Sungguh kebangkrutan yang tiada taranya. Makanya orang yang bangkrut disebutnya muflis, pailit, bangkrut. Ya, kedengarannya bagus tuh, muflis. Ya. Jangan namain anak muflis ya, nih Salman. Chandra anaknya dinamain muflis lagi. Artinya ya Chandra ya. Wah, kata Chandra nih bagus nih namanya nih muflis buat namain anak saya nanti nih. Kedengeran sih bagus, muflis. Artinya apa? Bangkrut. Pailit. Bangkrut. Pailit tuh. Iya. Kalau mukhlis bagus, orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis, orang yang bangkrut ya. Jadi bangkrut, amal pahalanya habis. Dosa orang pun dia tanggung. Ibarat orang dagang, ya, udah benar-benar habis-habisan itu, bangkrut habis-habisan. Biasanya kan orang dagang tuh pengennya kan laris manis Tanjung Kimpul, gitu ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Apa tulisannya? Dagangan habis, duit kumpul. Nah, gitu. Iya. Ini boro-boro laris manis, dagangan habis, duitnya juga habis. Boro-boro pulang modal, ya. Boro-boro dapat untung, pulang lagi. Jadi intinya apa? Intinya sebanyak apapun amal ibadah seseorang, kalau dia selalu berbuat zalim, menganiaya orang lain, caci maki, menghina, menyakiti orang lain, merampas hak milik orang lain, melukai orang lain, menganiaya, akan membunuh orang lain, maka kezaliman yang dilakukan kepada orang lain itu akan mengikis habis pahala ibadah yang dia lakukan selama di dunia. Itu mengikis habis pahala ibadah dia. Karena itu terkait dengan hak adami. Jadi intinya ibadah mahdhah kita kepada Allah saja tidak cukup. Tidak bisa menjamin kita untuk selamat dari siksa api neraka. Jadi kita nggak bisa mengandalkan ibadah kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kan yang namanya ibadah bukan hanya ibadah mahdhah kepada Allah, tapi juga ada ibadah sosial ghairu mahdhah kepada sesama manusia. Makanya Allah perintahkan kan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya harus seimbang tuh. Antara hablum minallah dengan hablum minan nas itu bagaikan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Bagaikan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Nggak berlaku hablum minallah saja tanpa hablum minan nas atau sebaliknya. Bahkan justru yang lebih berat, ya, dosa kita kepada manusia itu yang lebih berat, taubatnya. Harus minta maaf, minta redha kepada orang tersebut. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama disebutkan wasyatama hadza, tuh
Jadi ada berapa perkara atau ada 5 hal yang bisa menyebabkan orang mengalami kebangkrutan. Yang pertama adalah asyam. Syatam itu mencaci maki, menghina orang, menyakiti orang dengan lidahnya. Kita punya lidah, hati-hati ya. Hati-hati lidah tidak bertulang. Jangan dipakai untuk mencela, mencaci maki, menghardik, menghina orang, menyakiti orang. Karena ada pepatah mengatakan, ya, pepatah Arab tadi ada ya di makalah ya. Pepatah Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, banyak obat bisa didapat. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, itu boleh tuh dihafalin tuh. Buat bahan kultum terawih Ramadan nanti tuh, dikit lagi Ramadan. Ya, Chandra udah niat, wah gue mau hafalin nih, buat diketengin bisa lumayan nih. Ya, itu. Terus yang kedua tadi apa? Wa qazafa hadza memfitnah orang, hati-hati. Ya, hati-hati jangan sembarangan kita memfitnah orang kalau nggak tahu duduk perkara yang sebenarnya, nggak tahu persoalannya, ikut-ikutan menuduh orang. Hati-hati tuh. Ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Kasihan nasib orang yang difitnah. Ya. Dia harus menanggung hukuman dari perbuatan yang bukan dia pelakunya, yang tidak dilakukan olehnya. Ya, seperti yang terjadi pada imam besar kita Habib Rizik Syihab kan difitnah itu. Korban fitnah, luar biasa fitnahnya itu rezim ini. Ya, dicari kesalahan-kesalahannya. Dikorek sampai dibikin chattingan mesum palsu, itu chattingan palsu. Habib udah bersumpah mubahalah, ya mana mungkin Habib melakukan perbuatan mesum kayak gitu. Ya, orang yang telah memfitnahnya udah kena korban mubahalahnya Habib, udah kena azabnya itu di dunia. Ya, berapa banyak orang yang udah mati kena azab tuh, orang-orang yang memfitnah Habib Rizik. Ya, ya tinggal tunggu antrian berikutnya aja siapa aja itu. Udah lebih dari 10 orang, lihat aja di YouTube. Korban-korban mubahalahnya Habib itu, ya, termasuk si Anu tuh yang pernah memfitnah Habib, ya, korban fitnah tuh. Nauzubillah min dzalik. Terus apa lagi? Wa safaka wa akhadha mala hadza, mengambil hak milik orang lain, mengambil barang-barang milik orang lain yang bukan haknya, mencuri, merampok, mengkorupsi, ya, termasuk koruptor itu, ya, koruptor itu kan mengambil hak orang lain. Walaupun uang negara, tapi uang negara kan dari rakyat. Mungkin koruptor menganggap kan yang diambil uang negara, bukan uang orang lah. Uang negara dari mana asalnya? Dari rakyat kan. Uang negara dari rakyat, berarti kan uang rakyat yang diambil. Ya, apalagi dana bansos. Ini ambil dana bansos lagi. Berapa miliar itu? Berapa triliun? Ya Allah, dana bansos buat rakyat miskin, buat rakyat jelata, buat orang yang nggak punya. Ditilep juga. Masya Allah. Ya, luar biasa orang zaman sekarang. Kalau orang dulu ya paling-paling makanannya nasi, sayur-sayuran, ikan. Nah, tapi kalau orang sekarang, Masya Allah, aspal dimakan. Pasir, batu, semen dimakanin semua itu. Masya Allah. Ya. Segala beton, makan semua itu. Iya, orang dulu paling makannya nasi, ya, sayur, tempe, tahu. Orang sekarang, lebih hebat lagi. Pasir, batu, beton dimakan semua, aspal tuh, panci-panci dikerepus semua tuh. Ya, jadi orang yang mengambil hak milik orang lain itu nanti akan dituntut, ya, minta dikembalikan apa yang telah diambilnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, terus apa lagi? Wa safaka damahaza, menumpahkan darah, melukai, menganiaya, bahkan membunuh. Tuh. Ya, jangan sembarangan kita melukai orang lain sampai orang itu berdarah, apakah memukul wajahnya sampai hidungnya berdarah, mulutnya berdarah, wajahnya buat berdarah, bocor. Nah, hati-hati. Ya. Ya, coba kita lihat fenomena zaman sekarang.
apa nyawa manusia sangat murahnya ya. Sangat murah sekali nyawa manusia. Ya. Sangat murah, seakan-akan nyawa binatang nggak ada harganya. Begitu mudahnya orang membunuh, menghabisi nyawa orang lain. Kadang hanya karena sebab sepele. Karena masalah-masalah sepele, karena uang yang nggak seberapa, nyawa jadi taruhannya. Nyawa jadi taruhannya. Alhamdulillah min zalik. Ya. Coba kita lihat tuh kemarin yang kasus kali kilometer 50. 6 nyawa Laskar FPI meninggal dunia gugur, dibantai. Ya, polisi sih enak aja bilang, "Oh, karena mereka melawan. Mereka menembak duluan, terjadi baku tembak." Saksi mata di kilometer 50 mengatakan tidak ada baku tembak. Apa itu bukan fitnah namanya tuh? Tanggung jawab tuh, nanti bakal jadi orang bangkrut tuh yang menyebarkan fitnah. Biarpun dia polisi. Ya. Iya, nggak ada baku tembak. Tuh, wartawan senior dari FNN, Edi Mulyadi, akhirnya dipanggil oleh polisi dia. Karena dia memberikan kesaksian yang sebenarnya. Ya, dia mengungkap tuh. Ya resiko dia memang, dia tahu resikonya. Dia bakal dipanggil oleh polisi, bakal bisa ditangkap, dipenjarain. Tapi dia nggak takut. Karena memang itulah faktanya. Memang nggak ada baku tembak. Dan senjata yang diperlihatkan oleh polisi, baik itu pedang, celurit, pisau, pistol, itu bukan milik Laskar FPI. Laskar FPI nggak pernah dipersenjatai senjata apapun, nggak pernah. Dari mana Laskar FPI bisa beli senjata yang mahal-mahal kayak gitu? Itu kejadian di kilometer 50, banyak pedagang, orang yang sedang dagang di pinggir jalan, itu semua handphonenya diperiksain, nggak boleh ada yang rekam, nggak boleh ada foto, diperiksa-periksain sama polisi. Ya, 6 nyawa melayang. Udah kayak bunuh binatang aja begitu. Sampai sekarang udah kasusnya maju mundur. Ya, oke lah. Pelaku pembunuhannya, pelaku pembantainya bisa bebas di dunia. Terlepas dari hukum dunia. Tapi dia nggak akan bisa lepas dari hukum Allah. Ya, kalau tadi Salman tanyakan masalah hukum kisos, ya jelas nyawa dibayar nyawa, utang nyawa bayar nyawa, kisos itu. Ya, orang-orang yang membantai itu harus dikisos, harus dibunuh, hukum mati. Nah, kalau cuma dihukum penjara gimana Pak? Tadi penjara misalkan 5 tahun, itu hukum yang dipakai, hukum Islam bukan. Kalau hukum yang dipakai hukum Islam, impas. Di akhirat dia udah nggak kena hukuman lagi. Ya, di akhirat dia nggak kena hukuman lagi. Tapi kalau hukum yang dipakai bukan hukum Islam, masih belum impas, masih timpang. Ya. Masih timpang. Ya misalkan membunuh orang, terus dihukum cuma 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan cuma dapat remisi, akhirnya cuma setahun. Sementara nyawa orang hilang begitu saja. Padahal menurut hukum Islam dia harus dikisos, hukum mati. Setimpal nggak itu? Nggak setimpal. Tetap nanti di akhirat tetap akan mendapatkan azab dari Allah. Ya, sebagai pelunasannya. Begitu juga dengan orang yang katakanlah berzina. Orang yang berzina, wah, kemudian divideoin lagi. Waduh, nauzubillah min zalik, rame. Akhirnya kan bocor tuh, kesebar di internet. Oh, udah sedunia orang lihat. Nauzubillah min berzina divideoin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Mirip artis ketemu video mirip artis, bukan mirip, emang dia pelakunya. Kalau dalam Islam, kalau pelaku zina, kalau dia gadis dan bujang yang ghairu muhsan, belum nikah, belum kawin, dia melakukan perzinaan, maka hukumannya dicambuk, dipukul masing-masing 100 kali, yang laki-laki 100, yang perempuan juga 100 kali cambuk. Itu. Nah, kalau dia udah menjalani hukuman itu, masing-masing 100 kali cambukan, 100 kali pukulan, dan dia di akhirat sudah terbebas, terlepas dari hukuman karena dia berzina itu. Pak, gimana kalau baru 50 pukulan mati karena nggak kuat? Ya udah. Yang mukul kan memang algojo, ya memang diberi kewenangan untuk memberikan hukuman. Secara syar'i ada algojonya. Pak, algojonya dikisos nggak? Karena dia membunuh orang? Ya enggak. Dia memang ditugaskan. Memang tugas dia itu.
sebagai orang yang memberikan hukuman. Berdasarkan syariat Islam, qadi ditetapkan sebagai petugas untuk mengeksekusi. Nah, itu nggak apa-apa. Oh, gimana kalau yang berzina cuma di penjara sebulan, 2 bulan, gitu, ditahan? Setimpal nggak kira-kira dengan hukuman 10 kali 100 kali cambukan? Nggak setimpal. Apalagi kalau yang pelaku zinanya yang muhson, orang yang sudah nikah, itu hukumannya adalah dirajam. Ya, tahu dirajam? Dirajam itu dikubur setengah badan, ya, dipendam, dikubur setengah badan, kemudian disambitin, dilemparin batu sampai mati. Nah, siapa yang ngelemparin? Ya, siapa aja yang lewat situ, pokoknya di tanah lapang yang banyak orang lewat, pendem, sambitin. Siapa yang nyambitin? Kena apanya? Kena palanya, kena jidatnya, kena matanya, bocor sampai pecah palanya, sampai mati. Nah, itu dirajam tuh. Tuh kalau orang yang berzina, dia sudah muhson, sudah nikah, harusnya kan lebih terjaga, terpelihara kehormatannya. Ya, sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, kok berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kalau dia menjalani hukuman rajam itu di dunia, di akhirat dia sudah terbebas dari hukuman rajam. Sudah dibebas, ya, kalau dirajam sampai mati. Tapi kebanyakan orang nggak mau milih hukum di dunia, kan? Berarti bodoh dia. Lebih milih hukum di akhirat yang asyaddu wa abqa. Asyaddu wa abqa, lebih keras, lebih kekal. Lebih keras, lebih dahsyat, dan lebih kekal. Bodoh orang yang nggak mau dihukum di dunia itu bodoh. Ya. Dulu ada dalam satu riwayat, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah. Ya. Pada saat dulu saat khamar, mabok, minuman keras belum diharamkan, ya, anaknya Sayyidina Umar mabok dia. Mabok, dalam keadaan mabok, nggak sadar, dia memperkosa seorang gadis, seorang wanita. Sampai hamil, sampai punya anak. Nah, gitu udah lahir anaknya, dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Siapa itu anak siapa? Siapa bapaknya? Ini anak saya. Siapa bapaknya? Ya, bapaknya adalah siapa, nama anak Umar? Ya, Umar, anakmu, cucumu jadinya. Ini halal bagiku tapi haram bagi anakmu. Panggil akhirnya anaknya Sayyidina Umar, dipanggil. Saya lupa namanya siapa itu. Akhirnya dijatuhi hukuman oleh Sayyidina Umar, dicambuk, ya, sampai mati. Dicambuk sampai mati anaknya Sayyidina Umar. Ya. Dia lebih milih hukuman di dunia. Dulu ada dikisahkan dalam Al-Quran, ada 2 orang malaikat yang namanya Harut wa Marut, ya. Itu di surat apa tuh? Ada Ibabila Harut wa Marut. Al-Baqarah, ya. Surat Harut dan Marut itu malaikat yang Allah jadikan manusia, ya. Karena di awal-awal penciptaan manusia, Nabi Adam kan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, kepada manusia. Kalau malaikat sih nggak diberikan nafsu, jadi ya amalannya pasti baik-baik saja. Tapi kalau manusia kan berat ujiannya karena diberi nafsu. Nah, malaikat pengen tahu bagaimana sih beratnya menjadi manusia. Akhirnya Allah jadikan 2 orang malaikat menjadi manusia, namanya Harut wa Marut. Ya, berikan nafsu, tergoda juga, tergelincir juga oleh kehidupan dunia. Akhirnya 2 malaikat ini lebih memilih hukuman di dunia, ya, digantung dalam sumur sampai hari kiamat nanti. Nggak mau nanti hukuman di akhirat, dia lebih memilih hukuman di dunia. Allah hukum di dunia. Sampai sekarang masih ada tuh. Masih dalam menjalani hukuman tuh. Malaikat Harut wa Marut. Nah, itu jadi intinya kesimpulan utama dari pembahasan malam ini yaitu bahwa sebaik apapun amal ibadah kita kepada Allah, banyak apapun amal ibadah kita, jangan dulu kita merasa bangga. Jangan dulu kita merasa bangga, takabur, ya, khawatir. Kita harus jaga juga hubungan kita kepada sama manusia. Jangan sampai amalan pahala kita yang kita sudah kerjakan capek-capek di dunia itu terkikis habis lantaran kita sering kali berbuat zalim, aniaya kepada orang lain. Nauzubillah min zalik.
Karena ya balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Nah, terakhir ada hadis Nabi itu ya. Hadis Nabi yang saya dapat dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karena karya Syekh Al-Hashimi. Hadisnya cukup panjang ya. Al-birru la yubla wa zambu la yunsa wa dayyanu la yamut kama tadinu tudanu. Nah, kama tadinu tudanu. Al-birru la yubla. Amal kebaikan itu tidaklah akan sia-sia, nggak akan sirna. Wa zambu la yunsa. Dan perbuatan dosa juga nggak akan dilupakan, nggak akan terlupakan. Wa dayyanu la yamut. Dan Allah yang maha memberi balasan. Ad-Dayyan itu artinya Malikud Dayyan, Allah yang maha memberi balasan. La yamut, Allah nggak akan mati. Ujungnya, penghujung hadis itu kama tadinu tudanu. Kalau kamu berbuat begitu, maka nanti kamu juga akan diperlakukan begitu juga. Nah, itu kan jaza tuh. Kalau kata orang Hindu, hukum karma ya. Dalam ajaran agama Buddha, Konghucu, kurang tahu juga nih nanti Pak Naga yang bisa jelaskan. Ada juga ya Pak Naga ya. Dalam ajaran agama Buddha atau itu ada juga istilah hukum karma itu. Kalau dalam istilah agama Islam namanya jaza, balasan. Ya. Kalau agama Hindu atau Buddha disebutnya hukum karma. Gitu. Yaitu kama tadinu tudanu, kalau lu begitu lu bakal digituin. Nah, gitu kan. Kalau kamu berbuat begitu, kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Itu jadi intinya kita tetap harus menjaga dua tali hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi nggak cukup hanya satu tali, tapi dua-duanya, hablum minallah dan hablum minannas. Kita cukup ya saja. Kalau ada yang mau ditambahkan, diskusikan lagi, silakan. Ya, saya simak. Gimana teman-teman? Barangkali ada yang mau disampaikan? Atau ditanyakan mungkin? Oh, kali sudah malam belum pada makan ya? Ya, Seth. Terima kasih. Oke. Wah, ini ada notifikasi nih. Ada notifikasi sudah masuk 7 giga nih. Alhamdulillah. Makasih ya. Dapat kiriman paket nih kuota. Alhamdulillah 7 giga. Ya, jazakumullah ahsanal jaza. Makasih banyak ya. Ya, silakan ditutup dulu aja diskusinya. Ya, untuk kisi-kisi ya tutup dulu diskusinya. Ya. Silakan. Ditutup dulu diskusinya oleh Salman. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian pemateri sukarelawan, kemudian tadi dilanjutkan oleh dosen pengampu. Semoga apa-apa yang disampaikan tentu dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menghindari, ya, mencegah dan mengendalikan diri agar tidak mendekati dalam perihal-perihal kelima hal yang tadi disampaikan, ya, agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Seperti itu. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada seperti biasa di akhir kita tutup perbincangan pembelajaran kita pada malam hari ini, dan insya Allah ini merupakan malam terakhir kita juga ya sebelum kita melakukan ujian akhir semester insya Allah di hari Senin. Ya, oleh karena kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Saya meminta maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, kemudian usaha dan upayanya untuk menyimak dengan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih para relawan malam ini, ya, tapi jangan dibilang malam terakhir kayak lagu dangdut. Malam ini malam terakhir. Ya, insya Allah kita tetap bisa berjumpa, bersilaturahim. Kalau bisa grupnya jangan dihapus, walaupun saya udah nggak ngajar lagi. Ya, saya nggak tahu nih masih bisa ketemu lagi nggak dengan antum di kelas, baik kelas online maupun kelas offline. Saya nggak tahu nanti masih dikasih jadwal lagi apa enggak ngajarnya.
Ya, selama 1 semester ini saya mengajar daring kelas C ini ya, kelas 3. Barangkali banyak kata-kata khilaf, kata-kata yang salah, yang menyinggung, yang sedikit-sedikit nyentil-nyentil, takutnya ada yang baper gitu. Atau ada 3 lagu saya yang kurang berkenan, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk ujian, UAS, saya ambil bahan ujiannya dari bahan setelah UTS ya. Dari mulai kelompok berapa tuh? Makalah kelompok berapa? UTS, ya. Setelah UTS. 7 ya. Ya, 7 untuk pola soalnya ya sama seperti kemarin ya. Nggak banyak saya ngasih soal, cuma 2 doang kok. Cuma 2, saya ngasih soal cuma 2. Beranak. Ya, tapi beranak pinak tuh. Ada cucunya, ada cicitnya. Ya. Ya kayak kemarin aja lah gitu ya. Paling 2 ayat, kemudian dijelaskan tafsirnya, ada asbab nuzulnya, ada munasabahnya. Kemudian ada makna mufradat dan ada nilai-nilai kependidikan, nilai-nilai pedagoginya itu dijelaskan. Ya, 1 soal itu bisa selesai dalam 15 menit. 2 soal berarti kan 30 menit. Insya Allah selesai dalam 30 menit, setengah jam selesai. Waktu yang diberikan oleh panitia ujian untuk kelas itu 2 jam. Insya Allah. Jadi cukup lama 2 jam. Sementara soal bisa dijawab, diselesaikan dalam waktu setengah jam. Nah, berarti masih banyak lebihnya ya. Ya insya Allah soalnya gampang, jawabannya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan jawabannya juga sama gampang. Pak, soalnya gampang, jawabannya susah. Enggak, justru soalnya susah, jawabannya gampang. Balik. Ya. Baik, kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan antum semua pada perkuliahan dengan saya. Mudah-mudahan banyak hikmah, manfaat yang bisa didapat untuk diri saya khususnya dan juga untuk kita semua pada umumnya. Lebih kurangnya mohon maaf, saya tutup ya, saya pamit duluan. Kalau ada yang masih mau lanjut, musyawarah apa kek silakan di dunia maya. Ya saya akhiri, saya pamit duluan ya. Ya terima kasih. Cuman paket kuotanya, insya Allah benar sangat bermanfaat itu di masa daring begini. Baik, saya pamit ya. Ilal liqa fil imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung dah, absen Agung. Agung. Ketutup. Enggak, kenapa nggak ngomong? Iya. Ngomong diam-diam. Diam-diam spirit itu.